Maka tak ayal dari itu, jika kita menyebut namanya, maka kita senantiasa selalu bersolawat kepadanya, ya, selalu mengirimkan solawat-solawat ataupun hal-hal yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian membawa kita dari yang dulunya jahiliyah, di mana pada saat zaman itu jahiliyah adalah zaman kebodohan, ya, di mana saat itu perempuan dianggap hina, kan, anak-anak perempuan dibunuh ataupun ya banyak kemudian kebodohan di sana. Tidak ada kemudian ilmu pengetahuan atau adab yang berlaku. Lalu ya dengan munculnya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya menegakkan, ya, berjuang menegakkan yang namanya ajaran agama Islam, sehingga di saat ini kita bisa kemudian merasakan bagaimana nikmatnya kita beriman dan berislam. Nah, di zaman ini kan kita bisa merasakan bagaimana canggihnya teknologi, kan. Semua orang pasti punya namanya gadget, kan, punya handphone, punya laptop, ya. Jadi itulah suatu kesyukuran, ya, kita hidup di zaman ini bukan di zamannya Nabi, ya, karena silahkan kita bayangkan, ya, kita khayalkan bagaimana jika kita hidup di zaman Nabi. Apakah kemungkinan kita ini bisa seperti atau kita bisa merasakan seperti yang namanya sekarang, kan? Jadi senantiasa, ya, kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai idola kita, kan? Bukan drakor, ya, bukan atau aktor-aktor yang lainnya dijadikan idola kita, tetapi kita sebagai umat yang mengatakan dirinya berislam, ya, patutlah kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sang pejuang Islam di zaman ini, ya, di zaman Nabi dan di zaman ini, ya. Jadi patut kita kemudian perjuangkan, ya. Ya, lalu ya permohonan maaf, ya, karena terlambat hampir sejam, ya, karena tadi mendadak ada klien. Saya rencana tadi mau berangkat jam 3, tapi ada mendadak datang. Yang dadakan itu biasanya tidak enak, ya. Jadi itulah, perjalanan juga jauh, jadi seperti itu, ya. Lanjut, ya, sebagai, ya, manusia yang diciptakan, ya, kita ini kan diciptakan dengan begitu banyak perbedaan dari ciptaan makhluk yang lainnya. Nah, apa perbedaannya kita dengan makhluk lainnya? Berakal, ya, kita berakal, ya. Manusia ini diciptakan dengan akal pikiran, kan. Kita diciptakan untuk berpikir, ya, berpikir bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Nah, itu keistimewaan manusia daripada makhluk ciptaan lainnya. Nah, begitupun, ya, dari penciptaan kita sebagai manusia, nah, kita ini diciptakan dengan begitu banyak keistimewaan juga, seperti halnya indera kita, kan, indera mata, indera telinga, lisan, dan lainnya. Maka, ya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan indera kita, indera yang kita miliki, nah, harus digunakan dengan baik-baik, sebaik-baiknya, ya, harus digunakan sebaik-baiknya. Mata ini digunakan untuk melihat yang baik-baik. Mulut ini digunakan untuk berlisan atau berucap yang baik-baik, bersolawat, ya, mengaji, dan lainnya. Kaki, semua ini akan bertanggung jawab ketika nanti kita di akhirat, ya. Dia akan bersaksi bahwa matanya ini digunakan untuk hal seperti ini dan lainnya, ya. Jadi patut kita sebagai manusia ini, ya, kemudian memanfaatkan bagaimana indera kita, ya. Nah, sebagaimana, ya, sesuai dengan tema kesenian, kan. Seni ini sebagai ekspresi kebudayaan. Nah, indera kita ini, ya, digunakan untuk kemudian berekspresi dalam hal-hal seni, ya. Jadi
eh, ya indera kita ini kan untuk melihat hal-hal yang indah kan, seperti halnya kesenian. Nah, kesenian ini kan kalau secara bahasa kan dia ini artinya keindahan kan. Nah, kalau kita berbicara seni ekspresi budaya ya, maka sebelum masuk, nah saya tanya ya, jadi kalau metode saya membawa kajian ya, saya ini tanya jawab ya, supaya kalian ini bisa berpikir ya, karena kalau kajian saja yang berbicara di sini tidak ada feedbacknya, maka tidak akan sampai kemudian di pikiran kalian ya. Jadi sebelum masuk ya, mungkin kita kan berbicara tentang seni ekspresi dan kebudayaan. Nah, pasti tahu kan apa itu kebudayaan? Nah, apa itu kebudayaan? Apa itu kebudayaan? Silakan bahasakan sesuai kemampuan tak. Ya, apa itu kebudayaan atau budaya? Sesuatu yang melekat pada kayak sesuatu yang melekat di kayak tiap-tiap daerah. Nah, ada yang lain? Kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu sesuatu hal ya yang turun temurun, begitu. Masih ada yang lain? Coba pakai video. Kebudayaan itu apa? Apa coba? Menurut Bang Sata saja. Kalau kebudayaan Kak, kayak itu turun temurun dari leluhur, misalnya kayak apa namanya, kalau di sini biasa adat istiadatnya gitu Kak. Ya, jadi semua ini jawaban tidak ada yang salah ya, cuma kurang tepat ya. Jadi kalau kebudayaan itu ya, dia itu berasal dari kata bahasa Sanskerta. Nah, kebudayaan itu adalah budaya ya, atau dalam bentuk jamak dari kata budi, yang artinya budi atau akal ya. Nah, kebudayaan itu ya selain dari budi dan akal, dia itu juga mengandung pengertian seperti pengetahuan ya, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang diperoleh kemudian dari anggota masyarakat ya. Jadi kalau berbicara tentang kebudayaan ya tentu saja luas kan, kita menyinggung perihal adat istiadat kan, perihal moral kan, perihal nilai-nilai dan nilai lainnya ya, jadi itu adalah kebudayaan. Lalu seni itu apa? Nah, seni itu apa? Coba, seni itu apa? Kreativitas. Ya, kreativitas. Apa lagi? Seni itu apa? Coba, seni itu apa? Ya, jadi seni itu adalah ekspresi jiwa ya. Jadi seni itu berasal dari ekspresi jiwa halus dan indah. Nah, dia itu terlahir dari dalam jiwanya manusia kan, dia terlahir dari jiwanya manusia yang kemudian berarah atau mengarah pada seni-seni keindahan ya. Jadi itu seni kan. Kalau kita berbicara seni pasti tentang keindahan jiwa dibahas toh, tentang ekspresi tak atau bagaimana kemudian rasa kan. Nah, lalu ekspresi itu apa? Ekspresi itu apa? Apa? Kasih kelas serata. Ekspresi itu apa? Ya, bisa mimik wajah atau tindakan kan,
senyum kan juga ekspresi, ada marah juga ekspresi. Nah itu bentuk-bentuk ekspresi, yaitu tindakan atau seperti curahan perasaan, tetapi dia dikeluarkan oleh mimik ekspresi, gestur atau tindakan, kan? Nah lalu kalau berbicara tentang kan seni sebagai ekspresi kebudayaan. Nah sebelum kita masuk membahas seni sebagai kebudayaan, sebagai suatu ekspresi, maka kita harus paham ya seni dalam pandangannya Islam. Kan kita harus paham dulu kan bagaimana itu seni menurut pandangan Islam, menurut pandangannya Muhammadiyah, kan? Jadi sebelum melangkah lebih jauh, karena kan kalau ekspresi kebudayaan itu sebenarnya luas pembahasannya, kan? Luas sebenarnya pembahasan. Nah, karena itu saya persingkat atau perkecil saja pembahasannya di sini, kan? Ya, jadi kita singgung tentang pandangannya Islam terkait dengan seni, ya. Jadi kalau menurut Islam itu, ya seni itu dibolehkan, ya. Seni itu dibolehkan atau mubah, ya mubah, asalkan, ya dia itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana yang melanggar? Nah, contohnya, ya contohnya misalnya musik, kan? Bermusik itu boleh, tetapi ketika musik tersebut membawa kita atau mendekatkan kita kepada Allah, ya. Kalau misalnya seperti lagu-lagu lagu Korea, ya lagu Korea yang mungkin banyak artinya persoalan asmara, kan, percintaan, kan, ya mungkin, atau yang pokoknya yang menjauhkan kita dari Allah, yaitu masuk haram, ya haram, dia tidak boleh. Nah manusia ini kan kalau menurut pandangan Islam kita ini kan ya diberi kemampuan, ya. Jadi seni ini lahir dari manusia adalah sebagai fitrah, ya artinya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi manusia itu ya harus kemudian mengekspresikan ya kreativitasnya, inovasinya lewat hal-hal yang bermanfaat atau menciptakan sesuatu seperti karya seni, ya karya seni. Nah, kalau menurut pandangan Muhammadiyah, nah kesenian ini pada dasarnya kan tadi boleh, kan kalau menurut Islam, yang menurut Muhammadiyah juga dia itu boleh mubah. Tetapi jika mengarah kemudian kepada pelanggaran, kerusakan atau kedurhakaan, maka hukumnya adalah haram. Nah, dalam kesenian itu, nah Islam ini memberikan beberapa prinsip dalam kebudayaan, ya sebagai manusia untuk berkebudayaan. Yang ada beberapa prinsip yang kemudian ditegakkan oleh Muhammadiyah ataupun ajaran kita, ya agama Islam. Nah Islam ini adalah agama yang fitrah. Nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya di Islam itu ya seni adalah sebuah anugerah, ya anugerah yang diberikan. Maka dia itu bersifat kefitrahan, ya yaitu fitrah untuk manusia, artinya kebutuhannya manusia, ya. Fitrahnya manusia apa? Kok saya tanya, fitrahnya manusia apa? Apa fitrahnya manusia? Suci? Apalagi? Apa fitrahnya manusia? Kebutuhannya manusia apa? Sholat, beribadah. Itu fitrahnya manusia, ya. Jadi ya kesenian ya dihubungkan lagi dengan fitrah manusia, kan. Jadi sholat itu juga sebuah seni, kan. Orang itu tidak sekedar sholat saja, ya. Di
di setiap gerakan sholat ada maknanya. Nah, itu juga sebuah seni, ya, seni. Nah, mengaji pun kan, kalau mengaji orang pasti kan ada nadanya, kan? Itu juga masuk sebuah seni, kan? Seni dalam mengaji, kan? Tilawah, kan? Kalau mengaji orang. Nah, itu adalah sebuah seni. Nah, menuntut ilmu pun juga sebuah seni, kan? Kalau menuntut ilmu dan apalagi kalau pas menyampaikan tentang ilmunya, beretorika dan lainnya, kan itu seni. Retorika, seni berfilsafat, ya, seni-seni lainnya. Semua yang diciptakan, ya, semua yang diciptakan, mulai dari penciptaan langit, penciptaan bumi, itu adalah seni. Allah itu menciptakan, contohnya, saya bergambaran, langit dan bumi ini adalah kanvasnya, kan? Diciptakan oleh Allah kanvasnya. Nah, manusia ini adalah sebagai pewarnanya, kan? Nah, manusia ini yang membangun rumah, kan? Membangun gedung-gedung, kan? Nah, dia ini yang memberi warna, kan? Nah, manusia ini berseni di bumi, kan? Membangun misalnya gedung masjid, kan ada tempat-tempat, ya, tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan positif, kan? Itu adalah seni. Lalu yang kedua, nah, rasa seni, prinsip Islam dalam kebudayaan yang kedua adalah rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dari dalam diri manusia. Nah, saya singgung tadi kan, seni itu adalah sebuah keindahan dari dalam diri manusia. Jadi manusia ini sebenarnya di dalam dirinya itu banyak sekali ide kreatifnya, ide inovasinya. Nah, untuk mengeluarkan ide-ide kreatif tersebut atau inovasi-inovasi tersebut, nah, maka kita ini harus mengkreasikan, kan, dalam bentuk benda, kan, atau dalam bentuk yang nampak, baru bisa dikatakan sebagai seni keindahan, kan? Nah, jadi ya, seni adalah penjelmaan rasa dari manusia, karena kan manusia ini mengekspresikan, kan? Mengekspresikan, misalnya kalau marah, kan, misalnya diekspresikan seperti apa kalau marah. Kalau misalnya senang diekspresikan seperti apa. Nah, itu semua termasuk seni, ya, seni dari bahasa tubuh. Lalu yang ketiga, nah, kembali menyinggung, ya, seni ini prinsipnya Islam dalam seni dan kebudayaan. Nah, seni hukumnya mubah atau boleh, tidak merusak atau fasad, tidak berbahaya atau daror, tidak mendurhakakan Allah, ya, atau isyan, dan tidak menjauhkan dari Allah atau ba'id anillah. Nah, seni itu tidak boleh kemudian membuat kita mendurhakakan kita kepada Allah, ya. Dia tidak boleh, seni itu tidak boleh kemudian menjadikan kita untuk syirik dan lainnya, ya. Jadi seni yang dibolehkan adalah yang bersifat ya, pujian kepada Allah, kan, tujuannya untuk beribadah, tujuannya untuk berdakwah. Nah, itu kesenian. Nah, seperti kalau kan di IMM itu kan ada kayak lagu-lagunya, kan, lagu-lagu IMM. Nah, itu semua seperti kan mendekatkan kita, lagu-lagu perjuangan, kan, lagu-lagu atau lagu-lagu nasyid, kan, ya, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung, kukunya mubah, ya, mubah. Selama patung tersebut dijadikan sebagai pembelajaran, pengajaran, bukan digunakan untuk menyembah, ya. Jadi pada zamannya Nabi Ibrahim, ya, pada zamannya Nabi Ibrahim kan banyak patung-patung berhala, kan. Nah,
di zaman itu kan Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung berhala kecuali satu patung yang besar. Nah, dia menghancurkan patung tersebut kecuali patung besar tersebut karena dia ingin mengambil atau mencontohkan patung tersebut bahwasanya patung ini tidak bisa berbicara, kan? Patung ini hanya dijadikan sebagai seni keindahan, kan? Ya, seni keindahan atau sebagai objek saja untuk dilihat oleh mata, ya. Jadi ya pada saat itu ya Nabi Ibrahim ini memberikan penegasan ya kepada salah satu orang yang menyembah patung tersebut. Dia berkata, jika kamu percaya bahwa patung tersebut memang sebagai Tuhanmu, silakan kamu meminta di depan patung itu sekarang, kan? Nah, menyembahlah orang tersebut, tetapi tidak ada kemudian ya suara, ya tidak ada suara, tidak ada balasan dari patung tersebut. Nah, maka patung tersebut yang diambil sebagai contoh yang dijelaskan kemudian oleh Nabi Ibrahim bahwasanya patung ini hanyalah sebagai sebuah simbol, ya simbol kesenian, simbol keindahan, bukan untuk seni untuk menyembah, kan? Menyembah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita minta, jodoh, rezeki, ya, keselamatan, kesehatan dan lainnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengabulkan, ya. Nah, dijelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 58, maka dia pun membuat mereka hancur berkeping-keping kecuali yang terbesar agar mereka kembali kepadanya. Nah, itu adalah cerita Nabi Ibrahim, ya, tentang patung ya yang dihancurkan, ya, lalu dijadikan contoh bahwasanya patung itu tidak bernyawa, ya. Yang maha bernyawa dan maha memberi kita pertolongan dan lainnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kelima, ya, prinsip Islam dalam seni dan kebudayaan. Yang kelima adalah seni suara vokal atau instrumental atau seni sastra dan pertunjukan. Hukumnya itu adalah mubah, ya. Suara itu kan kalau menyanyi misalnya lagu-lagu religi, kan, yang mendekatkan, tetapi tidak boleh menyanyi yang seperti misalnya kecantilan, kan, atau lagu-lagu yang misalnya membangkitkan seperti hawa nafsu, kan. Pokoknya lagu-lagu yang jelek kata-katanya, ya, itu tidak boleh. Seni sastra dan pertunjukan. Nah, pertunjukan itu seperti seni tari, kan, seni tari. Nah, menari itu boleh, silahkan, tetapi ya tetap pakai kaos kaki, kan, menutup aurat, kan. Sekarang menari kan bisa pakai jilbab, kan. Jadi tidak ada itu gangguannya pakai kaos kaki kalau menari orang, tidak ada gangguannya, ya. Jadi seni sastra, seni pertunjukan, seni suara, vokal atau instrumen, ya semuanya ini adalah mubah, ya, jika dilakukan untuk mendekatkan kepada Allah atau hal-hal yang bersifat baik, ya, atau positif. Lalu seni sebagai media atau sarana dakwah, ya jelas, ya, seni ini bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran atau sarana dakwah, ya. Jadi ya Al-Quran, ya, termasuk juga sebuah seni, kan, mulai dari lembaran sampul, kan, sampai halaman ke belakang, kan, semuanya seperti bentuk kaligrafi, kan, penulisannya yang indah dan rapi, kan. Nah, semua itu adalah bentuk kesenian. Nah, itu adalah media, kan, media dan sarana dakwah, kan. Nah,
salah satu sarana dakwah pun ya seni adalah di HP, di handphone kan. Kalau mengedit kan itu adalah seni. Seni dalam hal teknologi kan. Jadi HP itu digunakan untuk ya yang baik ya. Misalnya mengedit pamflet dakwah lalu dipost. Nah, itu kesenian yang kemudian bermanfaat kan. Yang melihat itu juga dapat pahala. Nah, lebih-lebih lagi yang membuat kan. Lalu, nah yang ketujuh, menghidupkan sastra Islam untuk membangun peradaban dan kebudayaan Muslim. Nah, kita ini sebagai manusia ya harus ya berpikir berkemajuan ya, seperti ya yang seperti visi misinya Muhammadiyah ya, yaitu kan berkemajuan kan, berkemajuan. Nah, kita ini sebagai umat Islam ya atau Muslim ya harus kemudian ya membangun peradaban ya atau kebudayaan Muslim. Nah, yang artinya kita ini mengikuti tren dan zaman ya, kita mengikuti tren dan zaman, tetapi ya tetap mengikuti hal-hal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti Muhammadiyah, dia itu moderat ya, dia itu moderat, dia itu mengikuti kemajuan zaman ya, dia itu mengikuti kemajuan zaman, tetapi ya hanya mengikuti yang memang bermanfaat ya, yang mengikuti atau yang membangun peradaban yang bermanfaat untuk masyarakat kan. Jadi bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, lalu ya karena tadi sudah masuk kan prinsip Islam dalam seni budaya. Nah, lalu bagaimana sih seni ini dianggap sebagai ekspresi kebudayaan? Nah, kita ini terlebih-lebih lagi sebagai mahasiswa kan, kalau berbicara seni ya artinya kita ini harus mengekspresikan kan, kita ini harus mengekspresikan. Nah, sebagai bentuk pengekspresian kita kepada budaya atau terhadap kebudayaan, nah maka ekspresi kita dalam hal seni adalah dengan dakwah kan. Hakikat itu hakikat kita sebagai manusia ya. Sikap hakikat kesenian kita sebagai ekspresi kita terhadap kebudayaan ya. Jadi seni ini dianggap sebagai dakwah kan. Nah, kalau kita melihat ya seni sebagai media dakwah, nah di masa lampau itu kan sudah ada seni kan, di masa lampau ya seni sudah ada sejak dulu. Nah, contohnya itu kan pernah lihat filmnya Sang Pencerah? Nah, Sudah pernah nonton filmnya Sang Pencerah? nah, Di filmnya pendirinya Muhammadiyah. Pernah. Ya. Jadi di situ kan kesenian itu juga ada pada saat zaman itu kan, di masa lampau. Nah, pernah lihat kan Kiai Haji Ahmad Dahlan bermain biola kan di filmnya kan? Ya, jadi ya jadi di masa lampau itu ya seni itu sudah dianggap sebagai media dakwah. Nah, pada saat itu adalah seni dakwah kultural ya, seni dakwah kultural di mana kesenian yang mengikuti budaya kultur ya. Contohnya pada saat lampau ya ada dakwah sastra ya, dakwah sastra puisi di eranya Rumi ya, di eranya Rumi. Dia itu seorang tokoh sastra ya, tokoh sastra. Lalu dakwah karya seni seperti wayang ya, seperti wayang di eranya Wali Songo. Nah, itu adalah seni-seni di masa lampau. Lalu
Kalau di masa sekarang bentuk-bentuk seni itu seperti apa? Nah, bentuk seni itu seperti apa kalau di masa sekarang? Melukis. Bisa melukis. Apalagi bentuk seni di masa sekarang? Kaligrafi. Kaligrafi, apalagi? Apalagi? Ya, sudah banyak tadi contoh saya sebutkan. Apa? Apa? Desain. Desain. Apalagi? Pabrik. Apalagi? Dasarnya di zaman sekarang. Tilawah Al-Quran. Apalagi? Ya, jadi kalau kesenian di zaman sekarang kan ini sudah serba teknologi, kan? Jadi mulai musik kan, musik itu sudah banyak jenisnya kan. Nah, musik itu kan ada nasyid kan, bisa dalam bentuk pop, lagu pop, kan banyak itu kan lagu pop yang religi. Nah, itu contoh seni apa? Seni untuk di masa sekarang kan dalam hal musik. Lalu sekarang kan ini karena saking canggihnya teknologi kan sudah ada yang namanya media perfilman kan. Nah, contohnya filmnya Sang Pencerah kan. Lalu media televisi kan, banyak media televisi yang menampilkan seni-seni religi kan, seperti filmnya apa, di televisi itu ada Sang Pencari Tuhan kan, Islam KTP kan, dan lainnya. Nah, ada metode kaligrafi, ada seni lukis. Nah, kalau di zaman sekarang ini seni dakwah kontemporer namanya, ya. Jadi kalau di masa lampau itu adalah seni dakwah kultural. Nah, di masa sekarang itu adalah seni dakwah kontemporer, ya. Jadi di zaman ini kesenian ini lebih canggih, ya, menggunakan teknologi. Jadi ya kita ini ya sebagai manusia ya harus memanfaatkan teknologi tersebut ya untuk melakukan kesenian. Nah, kesenian itu adalah seperti misalnya mengaji kan, contoh, salah satu contoh ya kesenian mengaji. Nah, di zaman sekarang sudah teknologi, jadi bisa merekam kan, lalu di-post, di-share kan. Nah, itu juga salah satu kan, mengaji saja ada pahalanya, apalagi juga yang mendengar kan. Jadi bisa menambah pahala lagi kan dari lewat seni-seni apa, seni-seni yang kita lakukan lalu di-post menggunakan teknologi kan. Nah, jadi intinya ya kalau kita ini berbicara tentang seni sebagai ekspresi kebudayaan, maka bentuk ekspresi kita ya dalam berseni, dalam berkebudayaan adalah dengan seni berdakwah ya, seni berdakwah. Nah, seni berdakwah itu kan banyak kan. Nah, mulai seni tadi kan mengaji kan, kaligrafi, puisi kan, nasyid dan lain-lainnya. Jadi sekiranya ya apa yang ada di zaman sekarang ini ya bisa kita manfaatkan dengan baik-baik kan. Teknologi yang ada sekarang bisa kita gunakan ya, jangan sampai di zaman ini dengan canggihnya 4.0 ya kita ini hanya kemudian dijadikan alat oleh teknologi. Nah, terbalik itu ya. Jadi jangan sampai kita ini dimanfaatkan oleh teknologi yang artinya ya kita ini
kecenderungan kita hanya pada teknologi zaman sekarang. Ya, artinya kita kecanduan. Ya. Jangan sampai kita kecanduan dalam hal negatif. Ya. Jadi bisa kita kecanduan dalam berteknologi, tetapi ya silahkan kecanduannya itu dalam hal yang positif, ya, seperti poster-poster, kan, poster-poster dakwah, ya, sebagai pengingat, ya, atau cerita-cerita pada zaman Rasulullah, kan bisa dipost semuanya itu, dan itu juga bentuk kesenian, ya. Kalau mendesain kan pasti kita ini butuh seni, kan, seni keindahan, kan, karena tidak mungkin kalau mendesain begitu-begitu aja saja, kan pasti jelek dilihat. Kalau misal dicampur misalnya warna biru sama ya kuning atau hijau, kan tabrak warnanya. Jadi semua itu adalah seni, ya. Jadi mulai indera kita ini yang kita terima, mata, telinga, nah ini adalah wadah, ya, wadah untuk kita melakukan kesenian, ya, mengekspresikan kesenian. Nah, dalam tradisi Islam, ya, seni adalah sarana beribadah, kan? Jadi kembali lagi bahwa seni ini adalah sebagai anugerah atau fitrah, ya, fitrah manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitrah manusia kan ada beribadah, kan? Beribadah. Nah, salah satu sarana beribadah dengan seni, ya. Jadi dikatakan seni adalah sarana beribadah, ya. Jadi ya semua bentuk ibadah, ya, atau semua bentuk seni yang kita lakukan, ya, realisasinya adalah untuk bertauhid, kan? Hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pembuktian bahwa Allah itu satu, nah, sebagai yang satu, Allah itu adalah Maha Indah, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang indah, ya. Nah, dan apa yang Allah ciptakan adalah sebuah karya seni yang indah juga, ya, termasuk kita kan manusia, salah satu penciptaannya. Nah, maka manusia ini silahkan berseni dengan baik, kan? Berseni ya artinya beribadah juga merupakan salah satu seni, kan? Sholat dan lainnya, kan? Jadi silakan ekspresikan juga jiwa atau rasa kesenian kita ini terhadap benda-benda, kan? Seperti melukis, kaligrafi, atau desain pamflet, kan? Kesenian desain pamflet lalu di-share. Nah, itu adalah seni yang bermanfaat, ya. Jadi itu adalah hakikatnya. Kemudian seni sebagai ekspresi kebudayaan kita, ya. Jadi salah satu ekspresi kebudayaan kita terhadap seni adalah dengan menjadikan seni ini sebagai sarana ibadah seperti berdakwah dan lainnya. Saya pikir itu saya kembalikan kepada moderator. Jadi mungkin selanjutnya pertanyaan sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kesenian sebagai ekspresi kebudayaan. Mungkin Tina? Ya, silakan. Tolong suaranya di. Oh, siap kerja. Terima kasih kesempatannya untuk pertanyaan saya. Nah, kita melihat banyak budaya-budaya yang ada di masyarakat luar, bahkan banyak atau yang ada di pelosok-pelosok desa, banyak budaya yang bersangkutan dengan agama. Nah, begini, mengapa Allah mengabulkan doa orang yang meminta kepada sesembahan atau seserahan
Mengapa Allah mengabulkan doa mereka? Bukankah apabila Allah menerima doanya, Allah berarti Allah juga mendekatkan orang itu kepada kesyirikan yang lebih dalam. Masuk. Mungkin cukup sekian. Satu lagi. Tadi teman tadi mengatakan bahwa seni itu berasal dari dalam diri seseorang. Nah, bisakah dikatakan seni itu berasal dari diri seseorang apabila dia belajar seni itu, dia mengambil seni itu dari belajar. Berarti kalau dia belajar berarti bukan dari dalam diri seseorang. Karena contohnya dia belajar kepada guru. Dia belajar dari guru berarti bukan dari dalam diri manusia sendiri. Bisa dijelaskan? Ya, pertanyaan langsung ya. Jadi pertanyaan yang pertama, nah kalau melihat ya masyarakat kita kan masih ada yang namanya kan adat istiadat, ya. Pertanyaan tadi kan kenapa ini masyarakat yang misalnya melakukan penyembahan doanya ini dikabulkan, kan? Kenapa? Ya, kenapa? Nah Allah ini ingin menguji hamba-hambanya, kan? Mulai dari doa yang dikabulkan, nah akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah doa yang dikabulkan tersebut adalah sebagai ujian baginya, ya. Jadi sebagai ujian baginya. Nah jika misalnya dia ini meminta contohnya harta, kan, dan dikabulkan harta tersebut, kan, lewat sesembahan. Nah jika terkabulnya ada hartanya, kan, dia ini sedang diuji. Apakah hartanya ini didapatkan karena langsung meminta kepada Allah atau memang hasil dari penyembahan? Nah, suatu saat harta ini akan akan diperlihatkan, ya, akan diperlihatkan bagaimana kemudian tanggungan jawabnya. Nah, contohnya hartanya ini sudah ada, sudah dikabulkan. Suatu hari, ya mungkin hartanya ini akan menghilang karena suatu kecelakaan atau musibah. Nah, maka harta tersebut diuji, ya. Kenapa dia dikabulkan? Ya, meskipun lewat penyembahan. Nah, Allah ini ingin menguji, ya. Dia ingin melihat apakah memang apa yang didoakannya ini hanya untuk kepada Allah atau memang melewati persembahan. Jadi pasti akan ada konsekuensinya, ya semuanya. Jadi kan semua yang kita miliki, semua ini akan dipertanggungjawabkan, ya. Saya pikir seperti itu. Dipaham, Ji? Dipaham. Tapi Debat. Kan begini, apabila Allah mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepada sesembahan kemudian dikabulkan, bukan berarti orang itu akan mengajak orang-orang lain untuk meminta kepada sesembahan tersebut. Karena mengapa? Dia sudah melihat buktinya bahwa ini ada mobil saya minta dari sini. Bukan itu akan memperbanyak populasi orang yang meminta kepada sesembahan. Berarti Allah itu ya, jadi inti pertanyaannya itu kan, misalnya kalau berhasil baru aja orang, pasti dia ini punya bukti bahwa lewat persembahan ini dia bisa dikabulkan. Nah, pasti dia juga dia akan memperbanyak populasi orang-orang yang akan Nah, maka kalau dari hasil tadi permintaannya, kan, nah tetap ini dipertanggungjawabkan, kan, dari apa yang diminta itu, kan. Kalau ngajak nih ini orang lain, kan, tetap ya akan kembali lagi, kan, maksudnya akan ada lagi konsekuensinya, kan. Di dalam Quran surah Al-An'am itu ayat 160, kan, barang siapa yang berbuat
kebaikan akan dibalas kebaikan, kan? Kalau dibalas keburukan pasti akan dibalas juga keburukan. Nah, kalau misal dikabulkan nih, ya pasti ada konsekuensinya semua, ada asapnya suatu hari, kan? Akan ada nanti apa yang didapatkan itu ya pasti akan diperlihatkan, ya pasti akan ada hari diperlihatkan kejelekan atau musibah padanya, ya pasti itu akan ada azab ya yang diturunkan. Dan jelas kan jelas itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, kan Allah tidak memaafkan dosa syirik, kan? Ya jadi jelas ya sekiranya maka peran kita ini, kan, peran kita ini sebagai orang yang paham, kan, orang yang paham bagaimana ilmu bertauhid, ya setidaknya kita ini bisa kemudian turun menjelaskan, ya jadi memotong atau mengkat itu apa yang dilakukan oleh orang-orang. Setidaknya kita ini sudah berusaha menyampaikan, kan? Jadi terserah dari mereka kalau kita sudah menyampaikan tetapi masih tetap ji begitu, ya 1 ji, ya 1 ji saja itu balasannya. Yang jelas semuanya akan menanggung masing-masing perbuatannya, ya. Jadi apa yang didapatkan dari hasil penyembahan, ya tentu saja semua ada konsekuensinya suatu hari dan akan diperlihatkan sebagaimana musibah atau asap yang akan datang. Jadi saya pikir itu. Apa yang kedua? Tadi yang kita bilang bahwa seni itu berasal dari dalam tubuh seseorang. Oh ya, maka bagaimana misalnya kalau kita ini belajar. Dapat ilmu, berarti bukan dari dalam diri. Yeah. Nah, jadi seni dari dalam diri, ya. Contohnya itu apa? Jadi seni dalam diri, yang maksudnya itu, ya manusia ini kan mulai dari lahir, ya mulai dari lahir kan pasti diisi juga, pasti harus diisi kan, diisi dengan ilmu, diisi dengan pengetahuan. Nah, ketika nanti kita ini sudah paham, kan atau sudah besar, kan paham bagaimana kemudian bagaimana itu ilmu pengetahuan, kan bagaimana itu pelajaran yang kita dapatkan, maka nah dari dalam diri kita ini, ya dari dalam diri, mulai dari apa yang kita dapatkan atau mulai dari hal ilmu pengetahuan yang masuk dari kita sejak dini, ya sejak kecil, nah itu dikeluarkan artinya dari dalam diri, ya jadi seperti ilmu amalia, amal ilmiah, kan. Jadi apa yang kita lakukan kan harus kemudian dulu diilmui, kan. Nah kalau sudah mengilmui, ya tentu saja kita kan sudah paham, kan kita kan paham tentang kesenian itu apa, maka dari dalam diri kita yang sudah paham tentang seni atau ilmunya, nah kita ini ekspresikan, nah maka itu disebut dengan dari dalam diri, kan sudah ilmu amalia, kan amal ilmiah. Jadi kalau sudah mengetahui ilmunya kita amalkan, baru kita ilmiahkan, ya paham Ci? Ekspresinya kan begini, contoh saja yang berasal dari dalam contohnya kecantikan. apa? Kecantikan dan ketampanan. Nah, seseorang bisa mengembangkan seni yaitu dengan menjadi seorang model. Kan seni juga ya. Itu kan itu bisa dibilang dari seni dari dalam diri, karena itu berasal dari diri seseorang. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa seni itu berasal dari dalam diri, karena memang semua apa yang kita dapat mulai dari kecil sampai besar itu kita kembangkan, kemudian itu dibilang seperti seni tidak bisa dibilang dari dalam diri. Karena kenapa? Semua itu didapatkan dari pembelajaran mulai dari SD, SMP, SMA, ilmuwan cocoknya Marokian. Nama komentar yang
dalam diri itu, ya, apa yang sudah kita dapatkan lalu dikeluarkan, dia itu sudah masuk di dalam diri kita. Nah, dan salah satu seperti yang tadi disebutkan kan, bahwa ketampanan, kecantikan, bahkan suara, dia itu sudah bersumber dari dalam tubuh kan, sejak kita lahir kan. Jadi ya seni dari dalam tubuh itu kan juga termasuk apa yang kita dapatkan kan sejak kecil, karena pasti sejak kecil ini sudah tertanam apa yang ini kita dapatkan, apa yang kita tangkap. Nah mungkin seperti di sekarang ya, saat sekarang ya kita ini sudah bisa mengeluarkan kan maksudnya kayak apa yang kita dapatkan kan sudah bisa dijadikan sebuah seni. Nah, seni dari dalam diri kita kan. Paham Ci? Ya mungkin ada tambahan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi bahas tentang kesenian, sudah jelas bahwasanya di Muhammadiyah itu bukan tidak melarang kita untuk berseni seperti yang disampaikan tadi oleh Kakanda pemateri. Ya, jadi pertanyaan saya, karena yang pada saat ini yang marak-marak itu adalah musik yang dijejekan. Nah, sedangkan musik yang dijejekan ini adalah sholawat. Jadi bagaimana pandangan pemateri terhadap kesenian itu, yang JJ itu tentang sholawat, maksudnya JJ musiknya, musik religi yang dipakai untuk JJ. Jadi mungkin itu saja. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya terkait dengan musik religi yang kemudian diremix, di-DJ-kan begitu kan. Nah, kalau saya pikir sholawat itu atau musik seperti religi itu tidak boleh dibercandakan kan, kalau menurut saya ya tidak boleh dibercandakan, karena kan sholawat itu isinya kan seperti kata-kata Al-Quran kan, kata-kata pujian kepada Allah. Nah, jika kemudian dicampurkan dengan misalnya JJ, DJ dan lainnya kan, pastikan kayak membangkitkan kayak pastikan ada yang goyang kan, maka tidak masuk akal kan musik bersalawat itu sambil goyang, sambil DJ kan. Jadi saya pikir tidak boleh ya. Jadi sekiranya kembali kemudian ke hakikatnya, bagaimana musik religi tersebut kan. Kalau musik religi pasti itu menenangkan kan, ya, menenangkan hati, menenangkan pendengaran kan. Jadi sekiranya kalau sholawat dan diremix dengan DJ itu saya pikir tidak boleh ya, karena sebenarnya hilang hakikatnya kan. Terlebih lagi kalau misalnya DJ-nya itu, DJ sholawatnya itu dipakai bergoyang kan. Kalau misalnya update TikTok sambil bergoyang kan, goyang dua jari atau goyang apalah itu kan. Nah, sepertinya sudah tidak berada pada hakikatnya atau sudah tidak berada pada tempatnya sebagaimana musik religi tersebut dipergunakan sebaiknya. Ya, jadi saya pikir seperti itu. Masih ada Kak? Ya, masalah budaya. Nah kan di Sidrap ini banyak sekali budaya yang menurut saya bertentangan dengan ajaran Islam. Dan saya pernah berbincang-bincang dengan keluarga saya, kerabat saya, dan kebetulan kerabat saya ini adalah seorang non-Islam atau bisa disebut dengan Hindu Tolotang. Dan di sana kan cara penyembahannya itu ya dia menyembah batu dan lain sebagainya, berhala. Jadi mungkin bagaimana pendapat Kakanda pemateri tentang hal tersebut? Apakah itu termasuk sebuah agama atau termasuk sebuah kebudayaan? Karena kan menurut mereka itu
itu adalah sebuah agama karena dia yang menganut. Kan tetapi kalau kita lihat dari caranya untuk melakukan hal tersebut, itu salah satu budaya kalau bagi saya. Jadi kalau bagi kakak pemateri mungkin ada pendapat dari kakak pemateri sendiri. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya, kalau budaya seperti tolotang itu, kan, kalau saya ini menganggap itu adalah sebuah budaya, ya, karena kan dia itu tolotang itu kan ada kan sejarahnya kan dulu, dia itu kan kayak adat istiadatnya memang di sana, yang artinya apa yang dia lakukan di zaman sekarang itu kan adalah sebuah kebudayaan atau adat istiadat. Dia itu mengikut dari leluhurnya, kan? Dia mengikut apa yang dilakukan leluhurnya dan dilakukan sekarang. Nah itu kalau menurut saya adalah sebuah kebudayaan, kan? Kebudayaan. Tetapi kebudayaannya ini dia tanamkan kepercayaan kemudian, ya. Dia tanamkan kepercayaan bahwasanya di dalam kebudayaan yang dia lakukan ini bisa kemudian mendatangkan apa yang diminta. Nah, apa yang dilakukan seperti di batu kan, menyembah kan, atau misalnya ke kuburan kan, itu adalah sebuah kebudayaan yang diikuti dari leluhurnya sejak dahulu atau adat istiadatnya, ya, adat istiadatnya sejak dulu. Namun mereka menganggap sebagai agama, kan? Tolotang ini menganggap sebagai agama karena kebudayaannya ini, kan? Dia itu percayakan dia ini sudah anggap sebagai kepercayaan, kan? Bahwasanya kebudayaan yang dilakukannya ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk meminta. Nah, maka dia ini anggap sebagai agama, kan, atau tempat meminta. Nah, kalau tempat penyembahannya atau kegiatan penyembahannya kan, kalau menurut pandangan saya ini adalah sebuah kebudayaan, gitu. Jadi ini sebuah kebudayaan karena ya sejatinya ya seperti kita sebenarnya, kan, seperti tradisi membaca-baca, kan, seperti tradisi membaca-baca itu adalah adat istiadat, adat istiadat mulai dari leluhur, kan, leluhur apa yang dilakukan orang dahulu diikuti lagi sampai sekarang. Nah itu adat kebudayaan yang dibawa mulai dulu sejak sampai sekarang, kebudayaan, tetapi di kebudayaannya itu ditanamkan kepercayaan, maka itu yang menyebabkan hal syirik. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin itu saja sesi tanya jawabnya. Masih ada? Silakan. Ya, pertanyaannya Kak, bagaimana jika ada seseorang yang belum tahu seninya di mana, seni dalam dirinya? Maksudnya? Bagaimana jika ada seseorang yang belum tahu mengekspresikan seninya di mana, bakatnya di mana? Belajar konsep diri. Mewakili dari teman-teman. Pernah terima materi konsep diri? Pernah. Tapi tidak pernah. Nah, materi pertama diadakan konsep diri. Nah, di konsep diri itu kita belajar mengekspresikan diri, mengenal diri, kan? Nah, kalian kan sudah paham. Atau saya tanya, siapa kalian? Siapa kalian? Nah, apa kemudian tugasnya kalian? Jadi seorang pemimpin. Sholat, beribadah. Nah, kalian sudah paham kan konsep diri kalian seperti apa? Nah, maka karena kalian ini sudah mengenal, kalian ini harus mengenal dulu diri kalian masing-masing sebelum mengekspresikan. Ya, jadi kenal dulu diri kalian ini bisanya apa, kan? Kalau misalnya kalian ini pintar mengaji, ekspresikan diri dengan tilawah, murotal, dan lainnya, kan? Atau menyanyikan lagu-lagu religi, kan? Kalau misalnya kepribadian saya ini
saya ini suka misalnya melukis, kan ekspresikan menderita dengan melukis, kaligrafi dan lainnya. Jadi sebelum mengekspresikan kesenian dari dalam diri harus dikenal dulu, kan harus dikenal derita dulu masing-masing, kan pasti kan pernah ada di pikiran tak bilang, pasti ada tuh pernah terbesit bilang, oh muka saya begini, pasti pernah kan, muka saya begini, muka saya bikin ini. Misalnya kalau nanti masuk ke IKAS, muka saya masuk jadi padus, berarti kan tinggal diekspresikan bagaimana nanti cara tak menyanyi, kan, atau bagaimana cara tak nanti senita apa yang disukai, kan. Jadi intinya sebelum mau diekspresikan derita dengan kesenian, ya kenali dulu derita apa passion tak, kan, apa minat tak, ya. Jadi saya pikir seperti itu. Masih ada lagi? Nah, mungkin itu saja. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya yang artinya budi atau akal. Pandangan Islam mengenai seni itu dibolehkan atau mubah asalkan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya Kakanda Irianti, dan semoga apa yang disampaikan oleh Kakanda bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Billahi fisabilillah.